Kenapa? Pantesan kamu lama banget. Basti sama Bintang bentar lagi datang, beres-beres yuk. Oh. Bentar sebentar dong. Lagi asik. Oh, bentar lagi? Angel, lihat deh. Aku nemuin barang-barang bekas kuliah aku dulu. Nih, lihat nih. Celana ketat, jaket kulit, Walkman. Mirip kayak Axel nggak? Hah? Ah, satu lagi yang paling keren. Kaset Guns and Roses. Lihat. Nih, Appetite for Destruction. Oke, Axl Rose, concert is over. Yuk, beres-beres yuk. Cepetan. Ntar dulu ah. Hah? Ntar dulu. Beresin. Ini. Beresin. Aku ambil. Nggak usah. Was. Was. Semua indah saat kita bersama. Semua indah saat kita berdua. Nih, barang-barangnya. Mas Adi, Mbak Angel, terima kasih loh udah mau nyumbangin barang-barang bekasnya untuk korban banjir. Terima kasih banyak. Yang disumbangin barang-barang saya semua. Si Angel mana mau nyumbangin barang-barangnya sendiri. My Robert Downey Jr. Ini dibawa aja. Ini Mbak, ada yang jatuh. Iya, kita senang kok bisa bantuin korban banjir. Tuh kan, lihat. Diambil lagi kan semua. Seneng deh, ternyata orang-orang di kompleks ini tuh memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi loh. Saya cuma ngasih selebaran ini dengan tulisan, sumbangkan barang bekas Anda untuk korban banjir. Terus banyak banget yang mau ikutan loh. Mungkin orang-orang pada kasihan ngeliat foto di selebaran itu. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Ya? Ya. Selamat buat acaranya. Terima kasih. Langsung pulang. Kalian nyumbangin barang-barang apa aja? Coba lihat. Bintang. Kamu ngasih boneka semua? Oh, enggak. Ini barang-barangnya Bastian semua, Mas. Kalau barang saya di box yang ini nih. Bastian suka boneka. Banget. Oh, baru tahu. Iya, mainnya boneka. Emang Mas Adi nyumbang apaan? Coba lihat. Apaan tuh, tahu? Wih, roll film ini mau disumbangin juga nih. Korban banjir itu udah pakai kamera digital semua, keles. Nih, nggak sopan ngambil barang orang. Ini mau dibuang, udah nggak kepake. Sayang tahu kalau dibuang. Mending buat saya, ntar saya cetak. Ini kayaknya ada isinya nih. Ya, terserah kamu lah, Bas. Lucu banget deh boneka Upin dan Ipinnya. Dari semua hadiah yang kamu pernah kasih ke aku, ini hadiah favoritku. Lucu ya? Aku nggak pernah kasih kamu boneka Upin Ipin. I love you, Star. Rashid. Oh, Rashid, mantan kamu yang orang Malaysia itu kan? Oh. Something happen nih kayaknya nih. Terusin, silakan, terusin. Boleh ya? Silakan. Ih, kamu ngapain sih nyimpan barang-barang dari mantan? Udah deh, Bas. Kita nggak usah ngebahas tentang masa lalu deh. Kita berdua kan tahu, kalau kita ngebahas tentang masa lalu, endingnya pasti kamu mojok sambil nangis sendirian. Enggak lah.
Mana ada pecinta alam nangis. Enggak lah, Bi, kamu ada-ada aja. Enggak. Enggak selalu kok. Kalau kamu mau nangis sekarang nggak apa-apa loh. Nih, Enggak, Mas. Di rumah aja. Woi, ngapain? Nangis lu ya? Enggak. Kelilipan kok, Mas. Kelilipan boneka Epin Upin. Aduh, Bas. sudahlah Bas. Masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Saya kasih tahu ya, hidup itu ibarat kita berjalan dari satu pintu ke pintu yang lain. Jadi kalau kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, jangan lupa kita tutup pintunya. Kenapa harus ditutup pintunya, Mas? Banyak nyamuk. Pokoknya gini aja, Bas. Kamu nggak usah inget-inget lagi masa lalu. Ya, belajar tutup pintu, itu baru namanya cowok. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Oh iya, roll film Mas Adi yang kemarin udah saya cetak. Oh ya? Itu kalau nggak salah fotonya di Candi Borobudur kan sama Angel? Nih, Den. Tahun berapa nih, Mas? Borobudur, itu kalau nggak salah tahun 2000. Iya, tahun 2000. Oh. Borobudur? Kok kayak ngeliat setan gitu, Mas? Ini lebih gawat daripada setan, Bas. Pokoknya, foto ini nggak pernah ada. Oke? Tapi itu kan cuma foto-foto Mas Adi sama Mbak Angel di Candi Borobudur. Bas, mulai sekarang tidak ada kata Borobudur boleh keluar dari mulut kamu. Mengerti? Borobudur nggak pernah ada. Lihat mata saya. Borobudur nggak pernah ada. Borobudur nggak pernah ada. Borobudur nggak pernah ada. Mengerti? Saya buang sampah dulu sekarang. Katanya harus tutup pintu. Banyak nyamuk. Ya begitu. Kita berdua, kita berdua. Bas. Ada apa? Jadi ada apa di Borobudur, Mas? Jangan bilang-bilang soal itu. Ngomong soal apa? Hai, Mbak Angel. Ngomong soal apa? Enggak. Barusan Bastian nanya obat panu paling bagus apaan. Itu dia ada panu di punggungnya katanya. Terus dia nanya sama aku, enaknya aku ngomong sama Bintang apa enggak ya? Terus aku bilang aja, kalau kayak gitu ngapain diomongin? Oh, gitu. Oke, aku kerja dulu ya. Nggak cowok panuan. Hati-hati ya. Dengar ya, Bas ya. Sekali lagi kamu ngomong soal Borobudur, saya lempar kamu ke lubang buaya. Lubang buaya yang di Pondok Gede itu? Selama ini saya penasaran nih, Mas. Di lubang buaya itu ada buaya beneran nggak sih? Oke. Sekarang kan Mbak Angel udah nggak ada nih. Mas Adi cerita dong sama saya. Jadi ada apa waktu di Borobudur itu? Ada kejadian apa pas liburan waktu itu, Mas? Kan waktu itu Mas Adi sendiri yang bilang, jangan takut sama masa lalu, Bas. Hidup itu adalah ruangan lah. Harus tutup pintu lah. Banyak nyamuk lah. Lah, kenapa sekarang Mas Adi yang takut sama masa lalu? Jadi gini ceritanya, Bas.
14 tahun yang lalu saya sama Angel masih pacaran. Dan berhubung Angel belum pernah ke Borobudur, jadi saya ajak dia ke sana. Liburan di Candi Borobudur adalah momen paling bahagia dalam hidup kami. Sampai terjadilah kejadian terkutuk itu. Secara tidak sengaja, celana Angel robek besar, dan reaksi saya adalah ketawa ngakak. Ya, bukannya membantu pacar tersayang, saya malah ngakak habis-habisan. Sampai-sampai semua pengunjung yang lain juga ngetawain Angel. Disitulah Angel marah besar sama saya dan meninggalkan saya. Saat itu saya belum tahu semarah apa Angel sebenarnya. Dan ternyata Angel benar-benar marah sama saya karena dia merasa dipermalukan. Sampai akhirnya dia mutusin saya. Mbak Angel mutusin Mas Adi? Saya sampai nangis 7 hari 7 malam. Buset, itu nangis apa tahlilan, Mas? Ya gitu deh. Untung akhirnya kita baikan. Terus kami balik lagi. Terus kami menikah deh. Ya sampai sekarang. Terus kemudian kami sepakat untuk tidak ngomongin soal Borobudur lagi. Nah, sekarang saya baru ngerti. Tapi Bas, saya minta kamu kubur dalam-dalam soal ini ya. Jangan sampai Angel tahu. Ya? Beres. Hai, Bas. Hai, Bi. Bas, kamu masih marah ya soal boneka Upin dan Ipin? Udahan dong marahnya. Itu kan cuma masa lalu. Yang penting kan sekarang aku sama kamu dan aku sayang banget sama kamu, ya? Bi, please. Aku lagi nggak mau bahas soal itu. Bahas yang lain aja. Oh iya, kamu masih nyimpan itu? Roll film dari Mas Adi? Masih? Nih. Oh, di situ. Loh. Kok dia hancurin? Bi, pokoknya kamu harus janji ya. Kamu nggak boleh cerita sama siapapun soal roll film itu. Terutama Mbak Angel, oke? Emangnya kenapa? Itu kan lucu foto-fotonya. Foto Mas Adi sama Mbak Angel di Candi Borobudur kan? Aku yakin pasti Mbak Angel mau lihat. Jangan, pokoknya jangan. Titik. Cerita dulu dong sama aku. Emang ada apa sih? Aku nggak bisa cerita, Bi. Aku tuh udah janji sama Mas Adi untuk nggak cerita. Ya mungkin maksud Mas Adi itu untuk nggak cerita ke orang lain. Tapi kan pasti kalau ke aku boleh dong. Masa sama istri sendiri nggak boleh cerita sih? Ya udah deh, kamu nggak usah cerita sama aku. Gak apa-apa. I'm fine. Jadi gini loh, Bi, ceritanya. Gimana? Dulu, waktu Mas Adi sama Mbak Angel liburan ke Borobudur, secara nggak sengaja, celana Mbak Angel itu sobek. Dan parahnya lagi, Mas Adi tuh bukan nolongin, malah ngetawain. Terus emang kenapa? Emang kenapa kalau celananya Mbak Angel robek? Penting ya? Aduh, Bi, ya jelas lah. Nggak penting juga sih sebenarnya. Cuman aku udah janji sama Mas Adi. Bastian, maaf ya. Aku nggak akan ngomong, tapi fotonya udah aku email ke Mbak Angel. Hai Angel. Hai. Kantor tuh tambah parah, tau nggak? Semua kasus aku yang harus kerjain. Mana si bos Budi ke Swiss lagi? Parah. Nih sekarang kamu minum ini. Apa nih? Susu jahe. Aku bikinin khusus untuk Angela Schweinsteiger. Istriku tercinta. Kamu mau dibeliin apa? Hah? Kursi kamu patah lagi? Kanvasnya rusak. Oh,
Enggak. Aku nggak mau dibeliin apa-apa. Aku cuman pengen perhatian aja sama kamu. Sini. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Kerjaan kan pasti. Ada email dari Bintang, kok dikirim email? Ini foto apaan? Kayaknya iPad-nya rusak deh. Besok aku bawa ke ambasador ya, biar diservis. Ih, fotonya bagus ya. Kamu dari dulu sampai sekarang masih langsing loh. Keren deh. Iya. Oh. Kita berdua. Kita berdua. Apa-apaan nih? Bi! Hai Bas, surprise. Ini apa-apaan sih sayang? Kamu sengaja ya? Bikin aku cemburu sama mantan kamu si Rajif itu? Rashid. Ya, siapalah itu namanya, aku nggak peduli. Yang orang Malaysia itu kan? Maaf Bas, aku nggak bisa ngerubah masa lalu aku. Aku emang dulu pernah pacaran sama Rashid, tapi itu juga cinta monyet dan itu nggak berarti sama sekali buat aku. Yang penting kan sekarang aku sama kamu, dan aku sayang banget sama kamu. Dan aku nggak pengen kamu kepikiran soal Upin dan Ipin lagi. Dengan cara beli barang-barang Upin Ipin. Wow. Iya, kamu harus menghadapi ketakutan kamu, Bas. Hanya dengan cara ini kamu bisa lupa. Oh ya, bentar. Kamu harus pakai ini. Ih, apa ini? Ih. Enggak. B, aku tuh nggak mungkin pakai ini. Kamu kan tahu aku tuh pecinta alam. Aku nggak mungkin pakai beginian lah, mana betah. Ih. Ini cocok loh buat kamu. Selamat pagi, Cek Gung. Selamat pagi, Cek Gung. Aduh, oh aduh. Betul. Ayam gurih. Aduh. Kamu marah ya sama aku? Siapa yang marah? Angel, maafin aku dong. Itu kan kejadian udah 14 tahun yang lalu loh. Masa sih kamu nggak bisa lupain? Yang ingat kejadian Borobudur siapa? I'm fine kok. Bener, kamu fine. Kayaknya nggak fine deh. Mas Adi. Kamu nih gimana sih, Bas? Kamu kemarin janji, katanya nggak mau cerita sama Bintang. Kok tato istri saya bisa dapat itu foto yang di Borobudur? Oh, tenang dulu nih Mas, tenang dulu. Saya yakin itu pasti bukan Bintang kali. Soalnya kemarin tuh Bintang udah janji nggak bakal cerita sama Angel. Iya, dia nggak cerita, tapi ngirim email. Email. Puas. Oh ya? Iya. Waduh, sorry banget ya Mas ya. Saya benar-benar nggak tahu soalnya. Terus Mbak Angel marah besar? Ya, dia nggak teriak-teriak kayak biasanya sih. Dia cuma bilang gini, aku fine kok. Tapi ekspresinya gini, Bas.
gitu. Nah yang begini nih, yang bahaya. Fine, tapi nggak fine. Ngeri asli. Ngeri banget. Mas Adi, kalau menurut saya ya, untuk melupakan masa lalu, kita harus menghadapi masa lalu itu. Iya, oke. Selera berpakaian kamu jelek, terus kenapa? Upin Ipin, Mas. Upin Ipin. Oh, oke. Paham. Bintang udah membuat saya tidak takut lagi, Mas. Sekarang saya udah lupa tuh soal boneka Upin Ipin yang dikasih mantannya dia. Kok bisa? Hah? Nah, tuh caranya gimana tuh kira-kira supaya saya bisa menghilangkan traumanya si Angel? Ya, situ kan pintar, lebih berpengalaman. Gimana, kek? Ntar juga ketemu caranya. Aku melakukan ini supaya kamu benar-benar merasa seperti di Candi Borobudur. Nggak lucu. Aku nggak ngelucu kok, aku serius. Aku mau minta maaf, Angel. Aku mau minta maaf atas perbuatanku yang tidak senonoh terhadap kamu 14 tahun yang lalu. Loh, Angel. Angel, tunggu, Angel. 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 Angel, aku minta maaf. Gak gampang, Di. Gak gampang lupainnya. Kamu ketawain aku depan banyak orang. Iya, aku tahu. Makanya aku minta maaf. Cara aku robek, kamu malah tambah penderitaan aku, tau nggak? Iya, habis gimana? Aku kan nggak tahu. Waktu itu spontan aku ketawa. Ya, aku minta maaf. Ya, aku tahu. Waktu itu harusnya nggak ketawa. Harusnya aku support kamu ya. Ya kan? Seandainya aku punya mesin waktu, pasti aku akan balik lagi ke masa lalu untuk memperbaiki ini semua. Bener. Malu banget, tau nggak? Kamu tahu nggak? Waktu itu aku pikir aku akan kehilangan perempuan yang paling berharga dalam hidup aku. Waktu kamu putusin aku, rasanya hidup ini berhenti, Angel. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Bener. Makanya aku waktu itu mohon-mohon sama kamu supaya kamu balik lagi sama aku. Pas kamu balik lagi sama aku, ya aku langsung lamar kamu deh jadi istri aku. Kamu sih, celana robek kok diketawain. Apa sih lucunya? Terus terang emang lucu. Apa tuh? Lihat di kaca. Lihat. Ngajakin ya. Ngajakin. Lihat. Ya ampun. Gede banget robeknya. Ternyata celana robek tuh lucu ya. Iya ya. Lihat. Ini pasti waktu aku jatuh di tangga tadi. Juta warna-warni